Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Kali ini menginjak fasal yang ke-14. Masih tetap bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal wa yajuzu ayyusalliya bitayammumin wahidin masya'a minan nawafili. Wa yajuzu, dan boleh, ayyusalliya, untuk melakukan sholat, bitayammumin, dengan satu, bitayammumin wahidin, dengan satu kali tayamum, masya'a, sekendak hatinya, minan nawafil, dari sholat nawafil. Untuk sholat sunnah, maka satu kali tayamum boleh dipakai untuk berkali-kali sholat. Satu kali tayamum bisa untuk sholat duha, bisa untuk sholat hajat, bisa untuk sholat birrul walidain, bisa untuk sholat mutlak, bisa untuk sholat tatawu, dan seterusnya. Jadi satu kali tayamum itu bisa untuk berkali-kali sholat sunnah. Li'annaha ghairu mahsuratin, karena sholat sunnah itu ghairu mahsuratin, tidak terbatas jumlahnya. Maka ada orang dalam sehari bisa sholat 1000 rakaat, karena sholat sunnah itu jumlahnya tidak terbatas, banyak sekali jumlahnya. Fahufa amriha, oleh karena itu perintahnya diringankan oleh Allah. Coba bayangkan kalau seseorang sholat sunnah, kemudian sholatnya itu 100 kali sholat, berarti dia harus 100 kali tayamum. Alangkah repotnya. Untuk itu sholat sunnah, satu tayamum bisa untuk berkali-kali sholat sunnah. Karenanya khufa amruha, perintahnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada ujiza tarkal qiyami, walihada ujiza tarkul qiyami fiha, oleh karena itu, walihada, oleh karena ini, ujiza tarkul qiyami, boleh meninggalkan qiyam fiha, di dalam melaksanakan sholat nawafil. Maka karena ada kemudahan ini, orang boleh tidak melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah tidak wajib, boleh tidak melakukan sholat sunnah. Karena diringankan perintahnya oleh Allah, maka orang boleh tidak melakukan sholat sunnah. Fa inna wa bitayammumil faridata wan nafilata. Bagaimana kalau seandainya ada orang nawa, berniat bitayammumi, tayamum, al faridata, untuk sholat fardu, wan nafilata, dan sholat sunnah. Bagaimana kalau ada orang tayamum niatnya untuk sholat fardu dan sholat sunnah? Jaza ayyusalliyan nafilata qoblal faridati wa ba'daha. Jaza ayyusalliyan nafilata, boleh ia melakukan sholat sunnah qoblal faridati, sebelum melakukan sholat fardu, wa ba'daha, dan boleh melakukan sholat sunnah sesudah sholat fardu. Li'annahu nawahuma bitayammumi, karena kedua-duanya telah ia niatkan dengan tayamum tadi. Jadi dia tayamumnya itu niat untuk sholat fardu, niat untuk sholat sunnah. Maka sholat sunnah sebelum sholat fardu boleh dia lakukan dengan tayamum itu, kemudian dia sholat fardu dia lakukan dengan tayamum itu, kemudian setelah sholat fardu dia sholat sunnah ba'diyah tadi dilaksanakan dengan tayamum itu. Maka orang yang niat tayamum untuk sholat fardu dan sholat sunnah, maka boleh dia melakukan sholat sunnah qobliyah, kemudian sholat fardunya, kemudian sholat sunnah ba'diyah. Wa inna wa bitayammumil faridati, kalau ia berniat dengan tayamum fardu, tayamumnya niat untuk sholat fardu saja, walam yanwin nafilata, tidak ada niat untuk melakukan sholat nafilah atau sholat sunnah, jaza ayyusalliyan nafla ba'daha, boleh ia melakukan sholat sesudahnya. Kalau ia hanya niat dalam tayamumnya untuk sholat fardu, tidak boleh sholat sunnah sebelumnya. Dia harus sholat fardu dulu, kemudian baru sholat sunnah ba'diyah. Maka ketika orang
tayamum niatnya untuk sholat fardu, boleh ia melakukan sholat sunnah sesudah sholat fardu. Wahal yajuzu ayyusalliya qablaha, apakah boleh orang niat tayamum hanya untuk sholat fardu itu kemudian sholat sunnah sebelum sholat fardu? Fihi kaulani, ada dua pendapat. Qala fil disebutkan di dalam kitab al lahu dzalika, boleh melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu walaupun tayamumnya adalah tayamum untuk fardu. Boleh melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu, kemudian setelah itu sholat fardu, kemudian setelah itu sholat badiah dari sholat fardu itu di dalam kitab li anna kulla taharatin jaza ayyan tafila biha ba'dal faridati jaza qablaha, karena li anna kulla taharatin, karena setiap bersuci jaza ayyan tafila biha, dengan bersuci itu boleh melakukan sholat sunnah dengan bersuci itu ba'dal faridati, setelah sholat fardu, jaza qablaha, maka boleh juga sholat sunnah sebelumnya, kal wudu'i, seperti wudu. Jadi indikasinya di dalam kitab ini dikatakan kalau itu boleh dilakukan sholat sunnah sesudah sholat fardu. Kenapa kok nggak boleh sholat sunnah sebelum sholat fardu? Karena setiap toharoh yang boleh dilakukan untuk melakukan sholat sunnah setelah sholat fardu, tentu boleh juga melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Kal wudu'i, beliau mengatakan seperti itu, seperti wudu. Maka wudu itu boleh melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu, boleh melakukan sunnah sesudah sholat fardu. Itu dikatakan di dalam kitab Wa qala fil Buaiti, sementara itu disebutkan di dalam kitab Al-Buaiti, laisa lahu dzalika, tidak boleh melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Kalau niat tayamumnya untuk sholat fardu, maka sholat sunnah yang boleh dilakukan hanya sesudah sholat fardu. Sholat sunnah sebelum sholat fardu tidak boleh dilakukan karena niat tayamumnya adalah untuk sholat fardu. Maka yang boleh adalah sholat fardu dan yang mengikuti sholat fardu. Sebelum sholat fardu tidak boleh dilakukan. Itu di dalam kitab Al-Buaiti. Li'annahu yusalliha ala wajib tabai lil faridati, karena ia melakukan sholat sunnah itu adalah mengikuti sholat fardu. Kalau dipakai sholat fardu saja boleh, kenapa sholat sunnah yang mengikuti tidak boleh? Tetapi untuk sholat yang sebelumnya, karena sholat fardu tidak mengikuti sholat sunnah, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, sementara sholat qobliyah itu sebelum sholat fardu. Jadi sholat qobliyah tidak mengikuti sholat fardu, sholat badiah yang mengikuti sholat fardu. Makanya menurut Al-Buaiti, di dalam kitab Al-Buaiti, kalau kita tayamum niatnya adalah sholat fardu, yang boleh dilakukan sholat sunnahnya adalah sholat sunnah sesudah sholat fardu. Fala yajuzu ayyuqaddima ala madbu'iha, tidak boleh mendahului yang diikuti, tidak boleh mendahului yang wajib. Yang sunnah itu di belakang wajib, tidak boleh mendahului yang wajib. Yang wajib adalah sholat zuhurnya, tidak boleh sholat sunnah mendahului sholat zuhur. Oleh karena itu tayamum yang digunakan kalau pengen tayamum sholat qobliyah zuhur, ya tayamum dulu sholat qobliyah zuhur, kemudian niat tayamum lagi untuk sholat zuhurnya. Maka sholat sesudah zuhurnya udah otomatis bisa langsung mengikuti sholat zuhurnya dengan tayamum sholat zuhur. Wa yajuzu ayyusalliya ala janazatin, satu tayamum yang diniatkan fardu tadi boleh juga dilakukan untuk melakukan sholat jenazah. Loh, kenapa sholat jenazah kan fardu? Iya, sholat jenazah fardu, tetapi fardunya bukan fardu ain, itu fardunya fardu kifayah. Karena dia fardu kifayah, maka boleh yajuzu ayyusalliya ala janazatin bitayamumin wahidin, boleh melakukan sholat jenazah itu dengan satu tayamum. Idza lam yata'ayyan alaihi, kalau tayamumnya itu tidak ditentukan, hanya tayamum gitu saja. Begitu dia tayamum begitu saja, maka kemudian dia sholat fardu sah
setelah itu ada jenazah, tidak perlu tayamum lagi. Kalau tayamumnya tidak ditentukan, boleh sholat fardu kemudian diikutkan dengan sholat jenazah. Kenapa? Li'annahu yajuzu tarkaha, karena sholat jenazah itu boleh ditinggalkan kalau sudah ada yang melaksanakan. Karena sholat jenazah itu boleh ditinggalkan. Fayyakan nawafili, karena boleh ditinggalkan itu seperti sholat sunnah, hukumnya seperti sholat sunnah. Walaupun sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, artinya boleh ditinggalkan. Sholat sunnah juga begitu, boleh ditinggalkan. Fa in ta'ayyanat alaihi fa fihi wajhani. Lalu kalau tayamumnya itu ditentukan niatnya, ada dua pendapat. Ahaduma annahu la yajuzu ayyusalliya bi tayammumin wahidin aktsara min sholatin. Kalau begitu masuk waktu kemudian tayamum, dan tayamumnya itu ditentukan untuk sholat fardu itu, maka sholat fardu la yajuzu ayyusalliya bi tayammumin wahidatin, tidak boleh sholat dengan satu tayamum aktsara min sholatin, lebih dari satu sholat. Kalau kita tayamum kemudian kita sholat, maka setelah itu kalau mau sholat jenazah harus tayamum lagi, karena satu tayamum tidak boleh dilakukan untuk dua kali sholat. Kalau niat tayamumnya sudah ditentukan untuk sholat fardu itu, maka hanya untuk sholat fardu itu, tidak boleh lebih dari sholat fardu. Li'annaha faridatun, karena li'annaha faridatun ta'ayyanat alaihi fayyakal maktubati, karena sholat jenazah itu adalah juga sholat fardu yang ditentukan atas sholat jenazah itu, sholat fardu itu. Sementara ia tayamum, maka itu seperti sholat maktubah, seperti sholat 5 waktu. Jadi kalau sudah ditentukan, maka sholatnya hanya untuk satu tayamum untuk kali sholat. Kalau mau sholat jenazah, tayamum lagi. Kenapa? Karena sholat jenazah itu juga seperti sholat maktubah, sholat fardu. Wasani, pendapat yang kedua, yajuz, boleh. Bahwa zahirul madhab, dan ini adalah zahirnya madhab, zahirnya pendapat. Ini lahirnya pendapat. Kenapa lahirnya pendapat? Atau pendapat yang nyata. Bagaimana pendapat yang nyata? Yang nyata, sholat sunnah itu boleh ditinggal, maka satu tayamum bisa lebih dari untuk satu sholat sunnah. Atau tayamum kemudian sholat fardu baru sholat sunnah, boleh, tidak usah tayamum lagi. Sementara itu sholat jenazah juga demikian, tayamum sholat fardu, setelah itu sholat jenazah, boleh seperti itu. Kenapa? Karena sholat jenazah boleh ditinggal, sama dengan sholat sunnah juga boleh ditinggal. Li'annaha laisat min jinsin faridatil ayan, karena sholat jenazah itu bukan termasuk jenis fardu yang ditentukan waktunya. Waktunya tidak ditentukan, kapan saja waktunya. Asal udah ada orang meninggal, boleh sholat jenazah. Ada orang meninggal lagi, boleh sholat jenazah. Ada orang meninggal lagi, boleh sholat jenazah. Nggak ada orang meninggal, jangan sholat jenazah. Nggak ada orang meninggal, tidak perlu sholat jenazah dan tidak boleh sholat jenazah, karena yang meninggal tidak ada. Jadi satu tayamum untuk sholat sunnah itu bisa digunakan berkali-kali sholat sunnah. Satu tayamum niatnya untuk sholat fardu bisa digunakan untuk sholat sunnah dan bisa digunakan untuk sholat fardu. Ada sebagian yang mengatakan begitu, ada sebagian mengatakan tidak boleh digunakan untuk sholat sunnah sebelumnya, tetapi boleh untuk sholat sunnah sesudahnya, sesudah sholat fardu. Niat tayamum untuk sholat fardu, niat tayamum untuk sholat sunnah boleh dilakukan. Sekali tayamum itu niatnya dua, satu untuk fardu, satu untuk sunnah, maka boleh untuk melakukan sholat sunnah qobliyah, kemudian sholat fardu, kemudian sholat sunnah ba'diyah. Ada pendapat lagi, satu tayamum yang tidak diniatkan tertentu, hanya untuk sholat fardu saja, tapi nggak diniatkan tertentu, hanya tayamum kemudian sholat fardu, maka boleh dilakukan begitu tayamum langsung sholat fardu, setelah itu boleh diikutkan dengan sholat jenazah, karena sholat jenazah itu dihukumi seperti sholat sunnah karena boleh ditinggal, dan sholat jenazah itu waktunya tidak ditentukan, maka tidak sama dengan sholat maktubah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.